untuk mencari ilmu, berbagi ilmu, dan sharing ilmu yang semoga dengan adanya pertemuan meeting ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih. Tidak ada Pak Chris selaku host, terima kasih sudah menyiapkan untuk kick control meetingnya. Terima kasih kepada Ibu Mira yang telah hadir sebagai presenter dengan materi dalgona si minuman hits. Kemudian ada instruktur kita juga hadir di dalam room meeting ini, Bu Nur Aini, dan peserta lainnya ada Ibu Pipin dan Ibu Dahlia yang dalam grup ini semoga menjadi silakannya. Baik, untuk pemateri pada siang hari ini, Alamat Dirwana Palai Residence, Semplak, Bogor, instansi SMK Bumi Sejahtera Cibung Bulang. Aktivitas lain ibu-ibu balita yang sedang menyelesaikan pendidikan magister di SPB. Alhamdulillah lagi proses S2 Ibu ya. Iya Bapak, alhamdulillah. Semoga bisa berbagi ilmu dengan kita semuanya. Amin. Baik, Insyaallah. insyaallah langsung saja untuk meningkatkan materi dari Ibu Mira, kita persilakan. Silakan yang lainnya sambil ngopi dalgonanya di rumah masing-masing sambil memakan materi dari Ibu Mira. Silakan Ibu Mira. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Presenternya udah saya ya. Baik. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehari berjeda ya dari pertemuan kita terakhir kemarin. Kemarin serius-serius nih. Sekarang kita cari yang ringan-ringan dulu aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai satu tema ringan. Temanya tentang minuman nih yang seger-seger aja ya, siang-siang panas-panas gini. Yaitu namanya adalah dalgona. Sebentar, layarnya belum keluar nih. Oke, sudah terlihat? Bapak, Ibu? Segar Bu. Seger banget ya. Oke, ini penampakan awal nih dari yang katanya dia itu merupakan minuman hits. Oke, sebelum kita masuk, kembali saya ingin memperkenalkan diri seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi. Saya Marjania Ayu Azizah, tapi silahkan panggilnya Mira aja. Kayaknya kalau panggil Marjania suka pada salah belibet gitu. Jadi panggilnya silahkan panggil Mira. Saya beralamat di Bogor dan saat ini saya bekerja di SMK Bumi Sejahtera Cibung Bulang. Rekannya Pak Krisna nih ya. Kemudian tadi bukan ibu-ibu Pak, tapi ini ibu dua balita gitu. Jadi sudah ibu-ibu memang karena anaknya udah dua gitu ya. Jadi ibu dua balita dan insya Allah sedang tahap akhir untuk menyelesaikan magister di SBIPB gitu. Biar nggak kalah nih sama Ibu Dahlia yang sudah jadi MM duluan ya. Oke. Mantap. Oke, selanjutnya. Nah ini, kenapa sih saya pengen lihat tentang dalgona coffee atau dalgona aja gitu ya. Emang seberapa hit sih dia di dunia maya sampai dia disebut viral gitu kan. Nah, kalau yang bisa teman-teman lihat di sebelah kiri atas itu hasil pencarian pakai Instagram. Dari situ kalau kita ketik hashtag dalgona, ternyata yang keluar ya? Iya, Bang. Suaranya? Oke, kalau sekarang gimana nih, Pak? Oh, koneksinya low. Sudah? Oke, bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sisi kiri atas
koneksi nih Pak Chris. Oh iya ya, koneksinya mungkin koneksinya. Sedang hujan nih Pak di sini. dengan jaringan seperti ini kadang fokus kadang jelek. Iya emang. Kita coba tunggu dulu. Bu Mira, Bu Mira sudah bisa? Sudah bisa belum Pak? Halo? Sudah. Lanjut Bu, lanjut. Oke. Ya. Baik, jadi kalau dari hasil search di Instagram, hashtag Dalgona ini menempati urutan 275.847 post. Jadi ada 275.000 postingan. Halo? Putus lagi ya Pak ya? Iya, putus-putus lagi. Aduh, gimana nih? Sebentar. Mira, Mm-mm. untuk videonya dicoba dimatikan dulu. Oh, oke, baik. Tambah video, Sepertinya ya, koneksi berat kayaknya. Oke, video aja mungkin biar memperringan. baik. Pak Krisna bisa dibantu Pak? Ini dari mungkin untuk matikan video ini. Saya cuma hanya bisa matikan audio aja. Oke, sebentar ya. Oke. Sebentar. Apa coba saya yang share PDF-nya Ibu, Bu Mira? Oh, boleh Pak. Oke, saya coba ya. Lutfi sebagai presenter ya? Bisa? Ya, nanti Bu Mira yang berbicara, saya nge-share materinya ya. Oke, baik. Kelihatan materinya? Iya, Bapak, terlihat. Gimana matikan ya? Silakan Bu Mira dilanjut. Nanti saya di share ya. Oke, Saya bawain dulu. baik. Ya, Ya, lanjut Bu Mira. Silakan. oke. Bisa agak diperbesar Pak tampilannya? Diperbesar ini. Iya, biar lebih terlihat ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, yang sisi sebelah kiri atas itu hasil Instagram. Ternyata lebih dari 200.000 posting mengenai si Dalgona Coffee ini. Dan kalau dijumlahkan, mereka sudah lebih dari 1 juta posting hanya tentang Dalgona Coffee. Kalau bisa ibu-ibu atau bapak-bapak search di Instagram sendiri untuk hashtag nasi padang, itu lebih rendah loh daripada si Dalgona Coffee. Berarti si Dalgona Coffee ini sudah lebih hits ternyata nih daripada nasi padang yang kita kenal gitu ya. Nah, kemudian saya melakukan sedikit penelitian mengenai Dalgona Coffee melalui hashtag di Twitter nih. Kalau dilihat tampilan yang tengah yang ada grafik naik turun itu apa sih? Ternyata itu merupakan rangkuman seberapa banyak orang yang memposting tentang hashtag Dalgona ini di Twitter dari mulai kemarin siang, jam 12 siang. Jadi kalau kelihatan tuh yang angka-angka di bawah itu dari jam 12 siang kemarin tanggal 14 sampai dengan tengah malam tadi sudah ada 100 tweet dengan hashtag Dalgona yang diposting oleh 99 orang dan sudah tersebar ke lebih dari 2 juta akun. Jadi 2 juta orang sudah membaca mengenai Dalgona dalam waktu 12 jam saja. Itu menunjukkan cukup hits ya ternyata si Dalgona ini. Nah, di samping itu kalau di Facebook juga kalau misalnya Dalgona lanjutannya apa sih? Oh, ada Dalgona Coffee Challenge gitu ya.
Terus nggak kalah nih si Google, kalau kita ngetik dalgona aja hasil pencariannya lebih dari 10 juta hasil pencarian untuk dalgona. Berarti cukup hits ya si dalgona ini untuk dikatakan menjadi minuman yang viral gitu. Oke Pak, selanjutnya. Sip. Nah, sebetulnya dari mana sih si dalgona ini? Oke, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dalgona ini awalnya dari Korea. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dalgona ini dari Asia nih. Nah, tapi untuk penelusuran dari Korea saya lebih yakin nih gitu ya, bukan karena dia awalnya karena ada drama Korea yang akhirnya dia lebih hits gitu ya. Ternyata kalau dilihat, ini saya dari liputan6.com, melansir dari liputan6.com, mereka mewawancarai seorang pemilik kafe di sana. Mereka mengatakan bahwa si dalgona ini atau dikenal dengan popgi di Korea merupakan honeycomb toffee. Nah, kalau misalnya dilihat gambarnya nih, familiar nggak sih gitu? Seperti makanan kayaknya waktu kecil dulu tuh kita suka kan ya, air sama gula disendok, diaduk-aduk jadi keras gitu. Ngalamin gak sih Pak Lutfi? Atau saya aja nih yang kayak gitu? Nah ternyata nah iya, bahkan kalau misalnya kita cairin aja gula karamel gitu ya, ternyata udah bisa dibikin kayak gitu. Nah ternyata itu asal muasal dari si dalgona ini. Nah kalau misalnya di Korea dia ada cerita latar belakang tambahan nih. Jadi di tahun 1950 sampai 1953, setelah masa perang Korea, ada tentara Amerika yang ngasih permen ke anak-anak. Nah karena orang tua anak-anak ini kurang mampu, mereka akhirnya merekayasa supaya membuat permen dari olahan air dan gula dan dikasih sama pengembang. Jadi dia bikin renyah dan renyah. Nah dari situ deh mulai yang namanya dalgona ini berkembang gitu. Oke Pak, selanjutnya nih. Mantap. Oke. Nah, ini penampakan dalgona yang sekarang kekinian gitu ya. Ada dua tipe nih. Ada yang warnanya coklat sebelah kanan, ada yang warna hijau. Tapi sebetulnya apa sih komponen aslinya si dalgona ini? Kalau yang sebelah kanan dia itu warna coklat ya, atau lebih gelap. Itu kandungannya ada kopi sama gulanya tuh. Tapi kalau misalnya di bagian bawah dua-duanya sama-sama putih ya, itu ternyata susu putih. Bisa dingin, bisa juga hangat. Nah kalau yang kiri kenapa dia ada yang hijau gitu? Ternyata bisa kita tambahkan atau kita ganti kopi ini dengan matcha atau teh hijau. Ada juga yang sekarang pakai Milo gitu ya, atau misalnya pakai perasa-perasa yang lain seperti stroberi atau anggur juga ada. Jadi warnanya macam-macam gitu. Tapi intinya itu ada kopi, ada gula, dan ada air untuk mencampurkan gitu. Atau sebetulnya hanya air dan gulanya saja ya, sampai kandungan si gulanya itu membuat foam gitu. Tinggal mengkreasikan deh, ada yang dikasih topping biskuit, ada yang dikasih buah, atau dikasih taburan coklat gitu ya. Udah bikin aus deh ngomonginnya. Oke, kita lanjutkan. Iya nih, kreasi untuk buka ya. Oke, sip. Kita selanjutnya lagi, Pak. Ya. Oke, nah di sini ada satu postingan Instagram ya. Dia mengcaption satu tweet dari anak yang namanya Fanny. Katanya mau ngumpulin orang-orang yang belum pernah bikin dalgona. Nah loh, dia mau ngumpulin, berarti kalau dia aja berani untuk ngumpulin orang, gak sebanyak itu dong yang belum pernah bikin dalgona. Sampai yakinnya dia bahwa udah terlalu banyak nih orang-orang yang nyobain bikin dalgona. Kalau Lutfi udah pernah bikin belum Pak? Belum Bu. Oh belum nih. Oh, abis ini bikin ya Pak ya. Iya, ternyata sampai dia merasa aduh di mana-mana orang-orang kok ngomonginnya dalgona, orang-orang posting dalgona. Akhirnya dia bikin postingan kayak gini, mau ngumpulin orang-orang yang belum pernah bikin dalgona gitu. Nah, dari viralnya si dalgona ini ada beberapa nih alasan kenapa si dalgona ini bisa viral. Yang pertama ini karena
coronavirus crisis. Bukan karena coronanya makanya ada dalgona gitu ya. Tapi Halo, Bu Mira. iya, halo? Sepertinya terputus lagi. Oh, putus lagi ya? Iya. Sudah? Lanjut. Coba dites ibu. Oke, tes. Sudah terdengar, Pak? Halo. Mira. Oke, halo, tes. Ya, atau videonya mungkin bisa dimatikan ibu, jadi biar Aisyah. Iya, saya udah coba ini. Enggak. Dari host bisa bantu, Pak? Sudah saya coba. Di saya udah mati, Pak. Coba boleh. Mungkin bisa mulai lagi. Mungkin bisa mempermudah jadi lebih ringan. Oke, Jadi bisa lancar bicara. baik. Ya. Mungkin ibu. Oke, suaranya terdengar ya? Tanya jawab aja baru kita. Siap, siap. Oke, jadi yang pertama tadi alasan dalgona kenapa bisa viral? Karena kita sekarang nih lagi ngalamin pandemi virus corona atau si COVID-19 ini. Karena itu kita disuruh untuk stay at home, di rumah aja gitu kan. Mulai deh banyak hashtag di rumah aja, orang-orang gak keluar. Toko-toko tutup, resto tutup, kafe tutup. Nah, mulai nih orang-orang yang biasa ngopi kan mulai nih ya gaya untuk ngopi. Apa sih sebetulnya gaya untuk ngopi, gaya nongkrong gitu ya, atau sekedar lihat kreasi kopi yang cantik-cantik. Nah, orang-orang yang biasa ke kafe ini nggak bisa lagi keluar karena ada himbauan untuk di rumah aja gitu ya. Makanya mereka, oh saya punya waktu lebih, kenapa nggak kita coba untuk bikin aja nih gitu. Nah, alasan yang kedua adalah dia terlihat enak. Kelihatan enak kan ya? Kayaknya creamy, Enak banget, iya. Creamy gitu kan, warna coklat. Tempat kopi, jadi saya tidak bisa menyatakan itu enak atau tidak. Wah, Pak Krisna harus coba yang coklat kalau gitu ya. Nah, dia kelihatannya Itu ya. kelihatannya aja enak. Terus setelah Bu Mira. halo, iya Pak, kedengaran? Kalau ibu Mira putus lagi bu. Halo Bu Mira. Halo, Halo, Bu Mira. iya, masuk Pak. Ya. Sip. Lanjut. Oke. Baik, jadi kemudian setelah dikasih tahu ternyata bahannya hanya 3. Hanya air, gula. Halo. Halo? Halo ibu, putus lagi bu. Waduh, putus-putus ya. Halo, Bu Mira. Halo. Sudah terdengar? Ya, putus lagi bu. Oke, kita Putus lagi suaranya. Aduh. nunggu Bu Mira aja kita berbincang-bincang. Tapi Oke. biasa. Kebetulan saya tidak bisa mengomentari enak atau tidaknya dalgona. Kebetulan saya salah satu orang di antara sedikit yang belum pernah ngopi. Sama sekali belum pernah. Halo, kalau sih? Ya, halo. Pecinta air putih berarti Pak ya? Kenapa? Pecinta air putih. Ya enggak juga ya. Ya kalau teh saya masih minum sih, cuman saya nggak tahu dengan kopi saya tidak terlalu tertarik, jadi saya tidak pernah mencoba kopi dan variannya. Awet Pak, awet. Coba sebentar saya coba dulu ya. Iya, siap, siap. Oke. Kalau di sini terdengar nggak Pak? Sekarang Bu, mulai saya. Oke, berarti saya ganti tempat aja ya. sudah bisa masuk Bu Miranya? Bentar. Iya, halo Pak. Sudah terdengar Pak? Terdengar nggak nih Pak? Sangat jelas Bu. Sangat Oke, jelas. berarti saya di sini aja deh. Untuk sementara videonya bisa dimatikan dulu aja biar nggak terlalu berat. Yang penting kita bisa komunikasi, kita bisa jalan acara video konferensinya bisa
Oke, videonya udah saya matikan ya, Pak? Ya, Oke, baik. dilanjut materi dulu aja, Bu. Baik, kita lanjutkan. Oke, yang tadi masuk alasan dalgona kenapa dia bisa viral gitu ya. Yang kedua itu dia sudah terlihat enak, ternyata bahannya cuma 3 macam. Bahkan kalau bisa dibilang cuma 2 gitu ya, hanya kopi dan gula. Selebihnya air itu hanya untuk mencampurkan saja si gula dan kopi supaya bisa bercampur gitu. Siapa yang tidak tergiur? Oh, dia gampang banget buatnya, cuma 3 bahan tapi sudah bisa membuat yang seenak itu gitu. Kemudian yang alasan yang ketiga adalah pembuatannya yang katanya mudah gitu ya. Oh, saya perjuangan nih Pak waktu mencoba membuat dalgona gitu ya, sampai habis berapa bungkus itu kopi ya. Ternyata mudah dalam tanda petik saat kita sudah tahu bahan yang tepat apa, kemudian alat yang cocok seperti apa, dan bagaimana ngaduknya. Oh, itu ngaduk teknik juga tuh Pak, gitu ya. Nanti kita bahas lebih jelasnya. Oke, siap. Ditanya jawab nanti, Bu. Oke, nah yang keempat alasannya adalah media sosial gitu ya. Lagi-lagi saat semua orang harus stay di rumah, apa sih yang bisa mereka lihat saat nonton berita? Beritanya kok serem-serem ya gitu. Begitu mereka melihat media sosial, orang-orang memposting hasil dalgona coffee buatan mereka, dari situ hasil dari media sosial. Dan ada juga kaitannya dengan para influencer yang sudah membuat gitu ya. Nah, itu hasil dari media sosial yang membuat dalgona coffee ini menjadi viral. Oke Pak, selanjutnya. Baik, nah kalau ditanya apa sih manfaat dari dalgona coffee? Kalau untuk khasiat di dalamnya, sebetulnya dia kandungannya sedikit-sedikit sih ya, ada sedikit gula, ada sedikit kopi gitu. Kalau kita minum pakai susu, berarti khasiatnya ya apa sih khasiat susu gitu? Semua orang sudah banyak yang tahu. Apa sih khasiatnya kopi gitu? Ada gulanya, tapi ada khasiat lain sebetulnya dari dalgona ini, yaitu salah satunya membangkitkan kreasi. Kalau saya bisa mengutip dari Bapak Usep waktu materi ketiga materi pertama sesi ketiga, Pak Usep bilang kalau kreasi itu suatu bentuk dari seni di mana diperlukan tindakan untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi berguna atau menarik untuk dilihat. Jadi nggak mesti berguna sih, tapi dia menarik kan ya untuk dilihat gitu. Dan perlu tindakan, perlu membuat sesuatu. Kita perlu berusaha untuk membuatnya. Bahkan di sini kalau bisa dilihat, ini poster dari Delhi Times. Jadi dia kantor berita di Delhi yang mengatakan quarantine, whip up some dalgona coffee gitu. Jadi saat kamu di karantina ya udah bikin dalgona coffee aja gitu. Sampai segitunya kantor berita yang ada di Delhi. Oke, selanjutnya Pak. Baik, nah ini kita udah masuk nih. Apa aja sih sebetulnya yang dibutuhkan untuk membuat dalgona coffee? Jadi untuk bahan-bahan seperti yang tadi sudah disebutkan hanya 3. Kopi instan, tapi kopi instan yang tanpa ampas ya Pak. Jadi kalau kopi liong kan ada ampasnya tuh, nggak bisa kita pakai. Kemudian yang kedua gula pasir, dan yang ketiga air. Ada yang bilang pakai air hangat, ada juga yang bilang pakai air dingin. Tapi menurut saya itu nggak terlalu ngaruh sih, gitu. Terus alatnya apa aja nih? Pertama gelas atau mangkuk untuk mencampurkan bahan-bahan itu. Kemudian pengocok. Nah, kalau dilihat di gambar di kanan saya ada tulis takaran. Kenapa sih saya pakai sendok takar itu? Biar pas aja gitu. Jadi kalau dia memang 1:1, jadi kalau misalnya pas kita udah mulai bikin nih Pak, kopi instannya 1 sendok makan. Oke, 1 sendok makannya betulan sesuai takaran gitu. Gula pasirnya 1 sendok makan juga. Kemudian airnya bisa kurang dari situ atau pas 1 takar. Lebih baik tidak terlalu banyak untuk air. Kemudian diapakan cara buatnya? Kita kocok. Kocoknya pakai apa? Macem-macem. Kalau mau searching ada yang pakai sendok,
ada yang pakai garpunya dibengkok-bengkokin gitu ya. Ada yang pakai whisker itu pengocok yang biasanya kalau bikin kue. Nah, itu dia whisker namanya. Kemudian ada yang pakai mixer, lebih gampangnya gitu ya. Nah, kalau saya di sini pakai pengocok, dia manual. Gitu. Nah, seberapa lama ngocoknya? Sebetulnya dia dari asalkan si adonannya atau larutannya itu yang tadinya warna hitam karena dia kopi berubah jadi warna coklat muda. Itu waktu saya nyoba pakai sendok ya Pak, itu 45 menit ngocok tanpa berhenti. Oke. Makanya habis itu udah saya nyerah, beli pengocok, dibela-belain ya. Itu beli pengocok, butuh waktu berapa lama untuk pakai pengocok itu. Ini masih yang manual nih. Ini sekitar 5 menitan. Oh, jauh banget kan ya, 45 menit dengan 5 menit mengurangi seperlimanya. Kalau pakai mixer berapa lama? Kurang dari 3 menit. Ternyata begitu ya nikmatnya pakai yang otomatis gitu. Jadi kalau misalnya yang sudah pakai mixer, bersyukurlah, silahkan digunakan sebaik mungkin gitu ya. Kalau yang masih gitu. Ada lagi nih yang katanya menyarankan pakai saringan teh atau saringan kopi yang kecil itu diaduk. Dia yang bilang bisa 5 menitan juga gitu. Tapi kalau yang pakai saringan saya belum coba. Oke Pak, selanjutnya. Oke, siap. Oke, ini ya untuk sesi fotonya. Jadi udah praktek nih Pak. Jadi nggak cuman cerita-cerita aja di sini. Udah praktek, tinggal masukin kopinya, gulanya, terus dikocok dan akhirnya alhamdulillah jadi gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Pak. Oke. Baik, karena ini kita ngobrol ringan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita ambil dari viralnya si Dalgona Coffee ini? Yang pertama, ternyata inovasi dan kreasi itu bisa dihasilkan dalam kondisi apapun, bahkan saat bencana gitu ya. Kalau tadi awalnya sebetulnya si Dalgona itu dikreasikan dari orang tua yang tidak mampu membelikan anaknya permen gitu, sampai sekarang orang-orang menjadi kreatif karena mereka harus stay di rumah, harus di rumah aja, dan akhirnya berhasil gitu, kreasi itu didapatkan. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah ketekunan akan membuahkan hasil. Dari mulai yang tadi ngocok ya 45 menit, kan itu harus tekun juga tuh ya, tapi akhirnya berhasil gitu. Atau misalnya ya udah deh kita beli aja, tetap ada usaha yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Pergunakan alat sebijak mungkin. Apakah itu saat membuat dalgona gitu ya, kita bikin pakai alatnya, entah itu mixer atau sendok atau media sosial tadi sebagai alat yang membuat si dalgona ini viral gitu. Jadi alat itu bisa kita gunakan, apakah itu untuk membuat kita lebih baik atau malah menjerumuskan kita, seperti itu. Mungkin itu pelajaran yang bisa diambil dari si Dalgona Coffee yang sedang viral ini. Segitu aja mungkin Pak dari saya untuk materi. Masih banyak nih waktunya, mungkin kita bincang-bincang aja kali ya. Ya, bincang-bincang hangat aja Bu. Bincang-bincang seger aja deh kayaknya ya. Iya. Sok mangga. Terima kasih kepada Ibu Mira yang telah memaparkan materinya di siang hari ini yang cuaca cukup panas. Kita disajikan dengan materi yang dingin dan hangat, Dalgona Coffee, yang mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya, jadi bisa merasakannya. Iya, ini bisa banget kok. Kalau misalnya ada yang mau tanya, sebetulnya kopinya harus apa sih gitu. Kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak mau lihat, ada orang yang mencoba 12 merek kopi Indonesia gitu ya. Dan ternyata
memang dua yang paling bagus untuk dijadikan dalgona coffee ini, yang pertama Nescafe. Dia itu ngembang, jadi adonannya tuh tadinya larutannya cuman di dasar gelas aja gitu ya, dia bisa ngembang sampai ke atas gelas gitu. Nih saya udah bisa sharing belum ya? Ada fotonya nih, saya mau ngeliatin. Pak Krisna, saya bisa jadi presenter dulu. Ya, silakan. Oke, sebentar nih, saya ada foto. Oke, jadi hasilnya dia menemukan dua merek kopi yang paling bagus atau paling cocok untuk dalgona coffee. Yang pertama itu Nescafe dan yang kedua itu white coffee, tapi bukan luwak white coffee yang biasa kita tahu gitu ya. Itu saya juga baru lihat tuh, ya Bapak terdengar? Suaranya agak kencengan Ibu. Oh iya, oke. Kalau segini cukup ya? Cukup. Oke, kita lihat dulu. Iya, dia sampai nyoba 12 merek kopi gitu ya. Kemarin mungkin karena saking ramenya yang bikin dalgona pakai Nescafe, mungkin bisa dicek ke Alfa atau Indomaret sekitar Bapak Ibu. Sudah mulai susah loh cari Nescafe sekarang gitu. Wah, apakah sampai seviral itu si dalgona ini gitu ya? Nah, ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Oke, jadi kalau misalnya dilihat yang kanan atas, nah white coffee, saya juga baru lihat nih merek white coffee kayak gitu ya. Itu white coffee apa sih gitu? Pak Lutfi atau Pak Krisna ada yang pernah tahu nggak itu white coffee apa ya? Dia nggak terlalu jelas juga ngasih taunya. Si white coffee-nya ini apa? Hanya yang mix ya Bu itu. Oh gitu ya. Nah, si white coffee yang kanan atas ini yang terbagus pertama menurut yang nge-review, dan yang kedua itu Nescafe klasik yang bawah. Itu yang kata dia paling bagus. Tunggu, ada lagi nih kalau nggak salah fotonya. Maaf ya, agak ramai soalnya di sini. Oke, di mana ya? Dimaklum Ibu, ibu balita. Oke, dia mana nih? Sebentar. Oke, nah ini 5 terbaik nih. Kelihatan? Oh iya. Nah, Kelihatan. kalau misalnya, nah yang paling kanan atas nih dia sampai ini dikocok pakai mixer 3 menit semuanya. Semua varian ini dia kocok pakai mixer selama 3 menit. Yang white coffee ini sampai nggak jatuh waktu dibalikin gelasnya. Nah, kalau yang Nescafe kelihatan ya, yang lain cuman setengah gelas dengan jumlah air yang sama, tapi Nescafe sampai full. Itu artinya dia sampai ngembang gitu adonan si Nescafe klasiknya. Dan selanjutnya cukup cair, cuman dia agak kental. Jadi yang paling bagus pertama yang si white coffee ini yang sampai nggak jatuh gitu ya waktu dibalikin. Nah, yang ngembang itu si Nescafe klasik ini. Jadi kalau misalnya Pak Lutfi atau Pak Krisna atau ibu-ibu yang lain mau coba, bisa nih saat Nescafe klasiknya habis nih Bu. Oke, bisa pakai varian kopi yang lain gitu. Atau misalnya Pak Krisna nih nggak suka kopi Bu, bisa Pak pakai Milo, tapi tetap meskipun Milo itu manis, tetap harus dikasih gula, karena sebetulnya si air sama gulanya ini yang bikin dia bisa ngental gitu. Gimana nih Pak, tertarik untuk mencoba sekarang? Kalau pakai mochaccino bisa Bu? Mochaccino, oh yang ada yang ABC Mocha ya dia di sini. Yang ABC Mocha ini Pak yang paling bagus. Oh, dia bahas juga Pak yang mochaccino yang ada taburannya itu ya kalau nggak salah. Ya, betul. Nah, itu dia lebih encer daripada yang ini, jadi kurang bisa ngembang gitu. Jadi kurang oke nih kalau dipakai untuk dalgona. Jadi hanya cair-cair biasa gitu aja
gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai sampai dia creamy gitu ya, sampai kayak digambar-gambar orang-orang tuh bisa nih kita pakai yang Nescafe sama yang white coffee itu. Atau sekarang kalau Jadi harus ya, kopi pilihan ya Bu ya. iya. Harus kopi pilihan tadi. Iya, kopi pilihan. Terus ada yang coba juga nih kalau misalnya bapak-bapak yang hobi ngopi gitu ya, ada yang coffee drip atau misalnya yang disaring sampai keluar airnya aja. Kalau yang kayak gitu nggak bisa dijadiin untuk dalgona coffee, dia nggak bakalan ngembang ataupun nggak bakalan mengental gitu ya jadinya. Gitu. Jadi yang bisa yang instan dan tanpa ampas. Itu yang bisa dijadiin untuk dalgona coffee. Gitu. Gimana Pak Krisna, tertarik mencoba? Ya, ayo Pak Krisna nyobain kopi. Mungkin lain kali Bapak. Oh iya, maaf, untuk Bu Mira Lutfi, Ya. ada pertanyaan dari Bu Nuraini dengan Bu Dahlia. Oke, silakan. Bisa lagi bantu dijawab. Dari Bu Nuraini, saya pernah baca kalau kopi untuk wanita jika dikonsumsi dalam waktu lama dapat menembus. Bagaimana dengan dalgona ini Bu? Dari Bu Nuraini. Oke, kalau untuk yang khawatir dengan kopi, apakah itu karena dia sedang hamil, menyusui gitu ya, atau misalnya takut tadi menopause, tetap bisa membuat dalgona, tapi mungkin dia dalgona yang coklat atau misalnya dalgona yang strawberry, nggak mesti kopi gitu kan, asal misalnya dia yang creamy. Kalaupun misalnya dia saya tetap mau kopi gitu, mungkin dikurangi aja takarannya, yang mungkin yang standar dia 2 sendok, kita jadi 1 sendok aja gitu, jadi nggak terlalu banyak gitu. Dan lagi kan setiap bikin kopi untuk bikin dalgona terus-terusan ya lumayan ini juga ya, lumayan effort juga, jadi gitu. Menguras kantong Bu. Gitu ya. Jadi mungkin bisa diganti dengan dalgona coklat gitu ya Bu ya, atau misalnya diganti mau pakai Milo bisa juga Bu, gitu. Gitu sih. Cuman kalau misalnya untuk pengaruh kimianya, saya udah searching nih sebetulnya apa sih gitu ya yang membuat dia foamy secara kimia, tapi saya belum mendapat hasil yang cukup meyakinkan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kandungan intinya, karena dia hanya berubah dari segi tekstur saja, tidak merubah isi, jadi masih sama seperti kopi yang diseduh pada umumnya gitu ya, kandungannya sama, jadi kopi gula gitu. Jadi sebaiknya kalau khawatir dengan kesehatan silahkan diganti saja. Tapi kalau misalnya kopi diminum seminggu sekali aja rasanya nggak apa-apa sih ya, asal tidak terlalu gitu kan yang tidak baik itu yang terlalu sering atau terlalu banyak gitu. Tapi kalau misalnya sesekali saja masih boleh gitu. Saya juga ini Bu agak mengurangi gitu ya, dari mulai sebelum melahirkan tuh udah deh ngurangin kopi gitu. Makanya sekarang sekali-sekali aja, makanya begitu lihat ada yang hits nih kayaknya baru, sekali-sekali nggak boleh lah gitu. Gimana? Ini ada Bu Pipin ya kalau mau buat. Iya. Mangga Bu Pipin, Bu Dahlia dan lainnya tanya nih. Ya. Satu lagi pertanyaan dari Bu Dahlia. Ya. Cara mengaduk nih. Nah dari Bu Pipin, kopi Jawab. tapi nggak punya mixer dan pengaduk telur, adalah nggak caranya ketika mengaduk manual nggak capek ngaduknya? Nah itu kan tadi Bu Nura ini juga sampai punya pengaduk manual ya, itu bisa dicoba tuh Bu Pipin, pengaduk manual. Cuman kalau yang saya hasil searching sih, selain pakai sendok yang bikin capek itu pakai saringan gitu. Ada sih sebetulnya tayangan salah satu chef dia nyontohin supaya kita bikinnya pakai saringan. Kalau kita nonton bareng-bareng gimana? Jadi kalau pakai saringan di mangkok ya tuh Bu ya? Iya, di Bukan di mangkok. gelas.
di mangkok. Tujuannya biar semuanya merata gitu. Saya coba tayangkan ya di sini. Kalau boleh Bu dikirim di sini nih, di share multimedianya. Siap. Bentar, ini mana ya? Oke, ini kita coba. Ya kali aja nanti buat variasi ketika berbuka puasa. Iya Pak, bisa dan ya. lainnya. Oke, terlihat nggak nih? buka-buka sampai kita bersih. Oke, terlihat nggak Bapak Ibu? Oke, terlihat videonya dengan suaranya. Oke. Oke, kita coba skip ya. Kita langsung ke cara membuatnya. Hai guys, mau memadukan antara dua minuman yang lagi hits, dalgona, Dawisi. Dan di sini resepnya ini nggak pakai mixer, nggak perlu mixer. Tapi bukan pakai whisk juga, karena kalau pakai whisk kalian itu ngaduknya tuh bisa harus 15 menit. Di sini aku akan kasih tahu trik pakai saringan. Oke, langsung aja ini caranya. Oke, yang pertama kalian perlu takaran. Jadi kita ini maunya 1:1:1. Nah, si airnya ini sebenarnya lebih dikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia lebih makin banyak air, dia tuh si busa-busanya atau foamnya tuh dia semakin besar-besar. Jadi semakin kasar. Nah, kalau takarannya 1:1:1 itu dia smooth banget atau lembut banget. Di sini kenapa aku nggak pakai sendok makan biasa? Karena kalau sendok makan itu kan beda. Kalau misalnya kita nyendok bentuk kayak gini tuh dia bakal muncul. Sedangkan kalau air kan dia datar, jadi itu nanti nggak akurat. Tapi kalau kalian nggak ada 2 sendok makan aja. Ini sekitar 2 sendok makan. Lalu gula 2 sendok makan. Dan juga air 2-3 sendok makan. Ini kenapa aku pakai air hangat? Supaya melarutkan si gula dan juga si kopinya. Kalau misalnya nggak larut nanti dia nggak enak, nggak smooth kasar. Nah udah gini, ini kita perlu saringan. Tapi jangan saringannya harus sampai kena ke dasarnya. Ini kenapa aku pakai yang landai gini supaya kena sampai dasar, karena kita perlu aduk semuanya sampai merata ya. Nah sebelumnya aku memasang timernya supaya tahu cocok dengan cara ini tuh berapa lama. Oke. Tuh dia udah mulai berbuih, baru 15 detik udah berbuih. Nah udah mulai pucat, tuh dia udah kental, tapi dia belum kaku. Jadi kita mau aduk terus kurang lebih 1 menit lagi jadi. Tuh ini warnanya udah pucat dan udah kaku bentuknya, dia udah nggak jatuh. Tapi ini terserah kalian boleh lanjutin. Kalau nggak udah gini Nah, kayak foam gitu, creamy. Kalau misalnya dilanjutin dia nanti teksturnya jadi kayak cream cheese gitu, dia kayak ada lebih kayak mousse gitu. Nih ini udah semakin mengembang, tuh dia udah kaku, udah nggak jatuh. Kalau kalian mau sampai kaku banget sampai kayak mousse juga boleh, cuman aku sih lebih suka gini aja tuh. Ini masih netes dan kita lihat waktunya udah dikit 3 menit setengah. kayak gitu ya. Foamnya udah siap, tinggal bikin minuman. Oke, gitu. Gimana Bu Pipin? Jadi bisa pakai saringan ya katanya. Gitu. Belum coba sih saya kalau yang pakai saringan. Heeh. Oh, ini ya. Oh, untuk yang pakai coklat. Baik.
1 hari saja. Oke, kalau misalnya yang saya baca ya, kalau untuk kopi dia masih aman selama dikonsumsi tidak lebih dari 4 cangkir sehari. Tolong koreksinya ya, nanti kita cari lagi. Jadi kalau misalnya bisa dikurangi gitu kan, sehari sekali masih nggak apa-apa, masih wajar, masih ada manfaatnya gitu. Kalau misalnya dirasa katanya nggak bagus loh, kopi itu bisa bikin osteoporosis, berarti ada usaha preventif dari kita. Kalau udah tahu dia bikin osteoporosis, berarti kita harus bikin sesuatu yang menaikkan kadar kalsium di kita untuk memprevensi osteoporosis itu. Apakah dengan di samping kita minum kopi, kita olahraga juga, di samping kita minum kopi, kita minum susu juga gitu, atau kita minum suplemen juga gitu. Tidak langsung ya, jadi misalnya minum kopi langsung minum suplemen, ya nggak gitu juga. Tapi ya gitu, saat kalau misalnya dipikir-pikir, kita makan nasi kan juga nggak bagus ya, ada gulanya segala macam. Tapi kita usahakan ada hal lain yang membuat kita terhindar dari hal-hal yang buruk hasil si nasinya itu. Apakah setelah makan nasi kita mengurangi gorengan, atau setelah makan nasi kita banyak bergerak gitu, sama seperti si kopi ini gitu. Tapi beda cerita dengan rokok sih ya. Kalau rokok sih big no lah pokoknya gitu Bu. Kalau pendapat saya seperti itu. Kalau misalnya masih sehari sekali ya nggak apa-apa deh, tapi misalnya diimbangi dengan asupan kalsiumnya, makanan bergizinya gitu. Gimana Bu Dahlia? Bu Dahlia ya? Iya, gimana Bu Dahlia? Yang kecanduan siapa nih Bu? Anaknya atau oh iya, ada saya pernah tonton dia bikin kopi yang non kafein. Ada kan ya sekarang yang kopi dia yang non kafein, bubuk juga, dan sudah dicoba dan bisa jadi dalgona coffee. Jadi kalau misalnya ibu mau coba cari si kopi yang non kafein ini, itu bisa juga dijadikan untuk dalgona coffee gitu. Yang pecandu kopi ibu atau anak-anak nih Bu? Atau suaminya kali Bu ya, yang pecandu kopi? Oh, anak-anaknya ya. Oke. Iya Ibu, kalau dari saya begitu. Mungkin kita imbangi dengan konsumsi yang lain yang memang lebih baik untuk tubuh, atau bisa memprevent hal-hal negatif dari si kafeinnya itu. Atau cara yang kedua, kita mengkonsumsi kopi yang non kafein. Nah itu tetap bisa dibuat menjadi dalgona coffee gitu Ibu. Oke. Bu, Mira, Iya? contoh yang jenis kopi tapi dia sistemnya mochaccino. Yang mochaccino maksudnya gimana Pak? Ya? Contoh sasetan merek mochaccino Mm-mm. bisa diseduh-seduh anak-anak sekolah. Oh, maksudnya untuk dijadikan dalgona gitu ya Pak? Ya betul. Sasetan kecil tuh biasa cappuccino, mochaccino dan lainnya. Nah itu tadi yang direkomendasikan yang bisa sampai dia creamy mengental itu yang 5 saset tadi saya share. Jadi kalau pengen tetap nyobain pakai yang itu, hasilnya nggak bakalan creamy gitu, dia tetap encer aja gitu. Siap.
Jadi kalau mau langsung berhasil mah Pak, pakai yang Nescafe sih Pak. Kalau saya saranin ya. Kalau yang saya saranin sih yang begitu nyoba pertama langsung berhasil sih Nescafe klasik ini. Nescafe Bu ya. Iya, kalau misalnya pengen lebih manis, tambahin lagi aja gulanya nggak apa-apa. Oke, oke. Baik. Dan lagi dari lainnya? Sok mangga mau sambil. Oh ya, presensinya. Yang belum satu dikirim ke rumah masing-masing. Tinggal ini ya Pak, kirimin alamat rumahnya aja deh. Baik, langsung kepada para, iya betul-betul, baca terketerlah kita semuanya. Tester, oke. Iya, siap. Untuk presensinya sudah, Pak. Itu Bu Mira, Pak Krisna, kemudian ada Bu Nuraini, Bu Dahlia, dan Bu Titin. Di chat sudah ada presensinya, silakan diisi untuk presensinya supaya untuk absensi kita semuanya, seperti hanya mengingatkan aja. Ya, ada yang nyoba juga, dia dalgona bikin sesuatu terus jadi makanan gitu. Tapi hasilnya ternyata kurang oke rasanya gitu ya. Jadi emang lebih cocok untuk dijadikan minuman yang creamy aja. Tuh. Yang tadi gambar yang permen tadi Bu, yang di Iya, Pak. kasih ke dapur, Iya. itu kan bisa jadi permen ya. Itu setelah didalgonakan langsung masuk freezer ya Bu ya? Oh enggak Pak, itu dia sebelum jadi dalgona, malah kan dia hanya air, gula, kemudian dipanasin gitu ya. Kayak kita bikin waktu kecil aja tuh Pak. Jadi itu asal mula sebelum jadi dalgona yang sekarang, ternyata idenya dari si permen gula itu. Kayak gulali gitu tuh yang dulu ya. Iya, yang cuman kita kasih di sendok ya, biasanya bakarnya di sendok nggak sih? Di sendok terus dikeringin pakai tusuk lidi gitu. Iya, disebut tusuk kan. Oke, bisa variasi untuk anak-anaknya, Mm-mm. makannya ngopi, makannya. Baik, Oke. lanjut saja. Ada yang mau disampaikan kembali dari Ibu Mira terkait materi dalgona ini? Saya sebenarnya penasaran dengan dalgona ini karena pertama saya materinya saya searching ternyata tentang kopi dengan variasinya. Walaupun saya bukan pecinta kopi hangat, tapi saya pecinta kopi air dingin Oh, seperti itu. kopi dingin ya Bu. Makanya jadi penasaran saya ya. Iya Pak, penasaran itu bisa terobati kalau sudah dilakukan Pak. Iya. Baik, cara ngaduknya. Harus dicoba dulu Pak. mungkin nanti ini ketika bulan puasa selesai buka Lama banget ya Pak. Sambil ini ya, sambil zikir tapi ya. Tapi sambil zikir Pak biar lebih berpahala gitu ya. lebih berpahala lagi misalnya kita bikin asar kemudian langsung belajar kita bisa Wah, ngaduknya sambil zikir Pak. itu lebih rajin itu lebih lagi pahala
ada Pak untuk Bu Dahlia, Bu Nuraini dan Bu Pipin dibuka moodnya, kita coba, kita tahu 12. Mangga Pipin untuk Bu Dahlia, kita bincang-bincang saja tentang dalgona untuk kreasinya, kemudian apa yang mau dilakukan secara kami, itu yang bikin penasaran, apalagi para pecinta kopi, suaminya, anaknya, sehingga kita bisa berkreasi. Mumpung ada materi, ada Waalaikumsalam Ibu. Senang. Udah berarti tiap pagi minum kopi ya Bu ya? Berarti tiap pagi semua anggota keluarga jadi minum kopi gitu ya? Oh Ibu enggak? Oh, mm-mm. Mm-mm. Eh, mm. Hmm. Mm-mm. Tapi dia jadi kaku gitu gak sih Bu? Kayak biskuit gitu ya? Dia hasilnya setelah dipanggang jadi biskuit gitu. Apa lebih lembut? Hmm. Hmm.
Iya ibu. Cukup terdengar oh bu. Iya. Oh iya ibu, mangga. Terima kasih ibu. Oh nggak boleh pak, nggak boleh gitu pak. Harus bisa pak, pakai varian yang lain kok pak. Tetap namanya dalgona gitu pak. Berarti harus hmm, iya makanya dibilang kan. Iya memang dia oleh-oleh khas banget ya dari Bogor. Kalau kemana bawa ini kopi liung gitu. Hmm. Bu Pipin. Iya kedengaran bu. Masih on. Atau lagi nyoba nih ya bu. Pakai apa tuh bu alatnya? Ah, waduh. Oh iya. Ya kan bu ya, setelah ketekunan akan ada hasil ya bu ya. Oh iya. Oke. Makasih bu. Waalaikumsalam. Ya, sehingga setelah materi ini tinggal fokus ke tugas-tugas selanjutnya. Nggak bisa Ya, berarti siap-siap lagi ya. ya betul, tinggal tunjukkan di grup saja. Sudah disampaikan ya. Sebetulnya saya udah bawa nih, tapi bisa ditunjukin gak ya? Bisa bu, coba datang makanannya. Oke. Oke. Ini udah dari tadi nih, jadi kopinya
kopinya udah turun dia. Tapi saya nggak bawa sendok ya. Dia creamy sih sebetulnya, cuman ini udah, oh ini dingin pak, ini dingin, pakai es batu dingin. Iya ini creamy dia, alhamdulillah berhasil lagi gitu ya. Cuman saya nggak bawa sendok nih. Ini kalau misalnya dicoba dia krim, apa? Berarti setelah ini bisa dicoba nih pak. Oke. Atau kita tutup aja kali ya pak? Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bapak-bapak. Mangga. Waalaikumsalam. Bapak duluan pak.